lagi nih sama podcast kita. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kali ini aku sama teman-teman aku akan bahas hal-hal yang menarik loh. Penasaran kan? Makanya tonton terus sampai habis. Nah, sesuai dengan judul kita kali ini, di sini kita akan membahas tentang histori Indonesia loh guys. Kenapa sih kita harus bahas sejarah? Karena sejarah itu seru. Nah, karena seru, jadi jangan salah ya, karena dengan kita mengetahui sejarah, kita akan menambah dan semakin banyak ilmu, serta pelajaran yang bisa kita dapat. Salah satu sejarah Indonesia yang akan kita bahas kali ini sesuai dengan judul kita, yaitu Kesultanan Mataram Islam. Nah, sebelum kita mulai podcast kita pada kali ini, yuk kenal dulu aku sama teman-teman aku. Nah, kenal dulu sama aku, yaitu Zahra Rinovo sebagai host kita kali ini, dan sama teman-teman aku 2M, yaitu Hai, aku Najwa Zaila. Hai, aku Ananda Putri. Nah, yang pertama kali ini kita akan membahas sejarah. Nah, gimana sih guys sejarah tentang berdirinya masuk Mataram Islam? Jadi awalnya kerajaan Mataram Islam itu berawal dari hanya sebidang tanah yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan. Nah, lalu sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam perang melawan Arya Penangsa. Oh, jadi gitu ya. Tapi awalnya tuh tanah tersebut isinya apa sih? Nah, awalnya tanah itu tuh hanya hutan. Nah, namun oleh Ki Pemanahan itu dilakukan pembabatan selama 7 tahun. Ki Pemanahan membangun Mataram. Terus, Mataram ini dijadikan sebagai pusat kekuasaan yang baru yang diberi nama Kota Gede. Oh, gitu. Tapi masa itu status Mataram itu sudah merupakan sebuah kesultanan atau belum? Waktu saat itu, status Mataram masih sebagai kadipaten di sebuah kerajaan Pajang. Namun, setelah Ki Pemanahan wafat pada 1575 Masehi, anaknya yaitu Sutawijaya berhasil melepaskan diri dari kerajaan Pajang dan mendirikan kerajaan Mataram Islam pada 1582 Masehi. Selama dipimpin oleh Sutawijaya, Kesultanan Mataram Islam semakin maju. Dan berkembang dengan mampu mengalahkan kerajaan Pajang. Dengan demikian, Sutawijaya menjadi raja pertama dari kerajaan Mataram Islam. Gitu. Oh, jadi gitu. Menarik banget. Dan untuk dibahas lebih lanjut lagi ya. Nah, jadi Sutawijaya itu merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kesultanan Mataram Islam ya guys. Ada yang tahu nggak sih masa dari Kesultanan Mataram Islam itu dipimpin oleh siapa? Oke, jadi untuk masa jaya Kesultanan Mataram itu dipimpin oleh Sultan Agung, yaitu Sultan keempat. Oh, nah apa yang Sultan Agung lakuin sampai bisa mencapai puncak kejayaan Kesultanan Mataram Islam pada saat itu? Nah, pada masa itu Kesultanan Mataram berhasil meluaskan wilayahnya sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Nggak cuma itu, Sultan Agung juga aktif dalam terlibat mengikuti perlawanan terhadap VOC. Nah, yang dilakukan di Batavia sebanyak 2 kali. Wah, keren banget ya. Raja pendiri udah, raja masa kejayaan udah. Nah, selanjutnya raja masa keruntuhan. Ada yang tahu nggak? Jadi masa raja keruntuhan raja pada masa keruntuhan Mataram itu adalah Amangkurat kedua. Nah, namun kita bahas dulu nih sejarah dari Amangkurat I, yaitu putra dari Sultan Agung. Nah, pada saat ini Kesultanan Mataram meminta bantuan terhadap VOC karena pada masa ini Kesultanan Mataram mendekati masa keruntuhannya. Jadi dia tuh kayak dia paling dekat nih sama VOC, paling banyak interaksinya. Cuman pada saat keruntuhan nih, dia tuh yang minta VOC untuk membantunya. Loh, kok bisa sih kan ayahnya Amangkurat I itu membawa pada masa kejayaan? Gimana tanda-tanda keruntuhannya? Jadi tanda-tanda keruntuhannya, Kesultanan Mataram Islam yaitu adanya serangan yang berhasil dilakukan oleh Trunojoyo. Ia berhasil memperontak-perontakkan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kesultanan Mataram. Terus apa sih yang dilakukan oleh Amangkurat I? Nah, Amangkurat I justru melarikan diri dari istana Pleret menuju VOC dan meminta bantuan ke VOC.
Nah, Amangkurat I ini meninggal pada masa pelarian dirinya nih. Akhirnya, ia digantikan oleh anaknya yaitu Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa Tengah di Tegal. Nah, secara umum peruntuhan Kesultanan Mataram ini yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, sesuai dengan Perjanjian Giati pada tahun 1755. Nah, kita udah bahas sejarah dan raja-rajanya nih. Nah, selanjutnya kira-kira apa lagi sih yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram? Nah, selain menjadi kerajaan, Kesultanan Mataram juga ikut dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Oh gitu ya. Kira-kira Kesultanan Mataram itu penyebaran agama Islam di Indonesia dengan cara apa? Oke, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram untuk menyebarkan agama Islam itu dengan membangun masjid sebagai rumah ibadah dan juga melakukan dakwah toleransi dengan mengedepankan perdamaian yang dilakukan pada khutbah Jumat dan pengajian. Oke, untuk bahan ekspor utama kerajaan Mataram itu ada rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada. Dan yang kedua ada tekstil, itu seperti tenun dan batik. Yang ketiga ada hasil hutan, itu ada rotan dan kayu. Dan yang terakhir itu ada hasil pertanian, ada beras dan gula. Namun karena pengaruh VOC semakin besar, itu juga berdampak kepada perekonomian Mataram. Seperti itu ya. Nah, seperti yang dikatakan di awal, pada akhirnya Kesultanan Mataram terbagi menjadi dua bagian. Kenapa kok bisa Kesultanan Mataram runtuh dan bisa terbagi menjadi dua bagian? Jadi, terdapat adanya konflik internal di Kesultanan Mataram. Pangeran Mangkubumi yang kemudian dinobatkan menjadi Hamengkubuwono I, kemudian tidak lama Hamengkubuwono II juga dinobatkan dan hanya menjabat selama 1 tahun. Lalu putranya Hamengkubuwono III, Hamengkubuwono II diasingkan karena dianggap tidak setia pada pemerintahan Inggris. Kejadian ini membuat konflik semakin runcing dan juga Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta. Kerjasama ini membuat kesehatan Pakubuwono II kian melemah dan hingga akhirnya dia wafat. Nah, setelah Pakubuwono wafat, apa yang terjadi? Oke, pada saat itu Pangeran Mangkubumi memanfaatkan kekosongan tersebut, kemudian ia naik tahta menjadi Kesultanan Mataram Islam, ditambah lagi VOC mengangkat Raden Mas Suwardi menjadi Raja Mataram Islam dengan nama Pakubuwono III. VOC selalu pintar memanfaatkan dan selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Ia berunding dengan Pangeran Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram. Hasil tersebut yang disebut dengan Perjanjian Giati atau pembagian wilayah Kesultanan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Oh, jadi gitu ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa VOC berperan sekali dalam menjadi salah satu penyebab terpecahnya Kesultanan Mataram ya. Iya, betul banget tuh. Dan juga VOC sama Raden Mas Suwardi itu ternyata tuh agak jahat ya. Iya. Nah, kita udah pada bahas sejarah-sejarah nih, dari mulai terbentuk tentang keruntuhannya. Sekarang mau tahu nih kira-kira apa aja peninggalan Kesultanan Mataram? Jadi peninggalan dari Kesultanan Mataram itu yang pertama ada Masjid Agung Yogyakarta, masjid bersejarah yang dibangun pada abad ke-18 di Kompleks Keraton Yogyakarta. Kedua ada Tugu Yogyakarta, sebuah monumen berupa tugu yang dibangun pada abad ke-18 di pusat kota Yogyakarta. Yang ketiga ada Batik Mataram. Batik Mataram memiliki motif-motif khas yang berkembang di lingkungan Kesultanan Mataram Islam. Nah, selanjutnya yang keempat ada gamelan Yogyakarta. Gamelan adalah alat musik tradisional Jawa yang berkembang di lingkungan Kesultanan Mataram Islam. Yang kelima ada makam Raja-Raja Mataram. Kompleks makam Raja-Raja Mataram Islam terletak di Imogiri, Yogyakarta. Makam-makam ini menjadi tempat ziarah yang penting bagi masyarakat. Nah, yang terakhir ada kitab serat sastra gending dan naskah kuno yang berisi kumpulan teks tentang seni pertunjukan gamelan Jawa ditulis pada abad ke-18 di lingkungan Kesultanan Mataram Islam.
Wah, ternyata banyak juga ya peninggalannya. Nah guys, itu dia sejarah dan peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Thank you teman-teman yang udah nonton. Semoga kalian dari podcast ini bisa mendapatkan ilmu ya. Nah, jadi semoga kalian yang nonton ini, teman-teman yang nonton ini dapat ilmu dari kita, karena belajar sejarah itu ternyata penting, apalagi bagi bangsa kita, karena dari sejarah itu kita bisa belajar gimana sih awal terbentuknya, atau gimana sih cara kita nanti memperbaiki apa yang sudah dibangun oleh leluhur kita di masa mendatang, agar sejarah itu tidak akan terhapus. Benar kan Najwa? Belajar sejarah juga seru kamu. Kita bisa pergi ke museum-museum yang di mana? Di Jakarta ini. Ya, sampai jumpa di episode yang akan datang. See you next time.